Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya, Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Media Asuransi dalam acara podcast TV Asuransi. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar kripto. Jadi bagi Anda yang tidak tahu apa itu kripto, jangan khawatir. Saya temani sama-sama nggak tahu. Nah, ada yang menarik. Jadi aset kripto itu sesuatu yang baru sebenarnya. Di dunia baru dan di Indonesia juga lebih baru lagi. Tapi yang menarik adalah saat ini masih di bawah pengawasan Bapepti. Tahun 2023 itu sudah ada 18,5 juta investor aset kripto di Indonesia. Jumlah yang luar biasa besar. Apalagi kalau kita bandingkan dengan yang investor pasar modal. Masih 12,16 juta. Jadi selisihnya 6 jutaan lebih banyak di aset kripto. Yang kedua, transaksinya 2023 itu 149,2 triliun. Jadi angka yang luar biasa besar. Nah, Anda ingin tahu lebih banyak, saya sudah ada satu tamu. Nah, kenalkan ini tamu saya Mas Iwan Iqbal. Panggilannya Iqbal, CMO Toko Kripto. Mas Iqbal, apa kabar? Baik Pak Edi, terima kasih undangannya. Kita akan ngasih tahu pada penonton TV Asuransi tentang apa itu kripto dan bagaimana menjadi investor kripto. Dengan senang hati. Kita akan berbincang-bincang dan terus menyimak. Mudah-mudahan Anda menjadi paham dan jadilah investor aset kripto yang baik. Mas Iqbal, 18,5 juta investor. Yeah. Itu kalau kita bicara aset kripto menjadi sebuah komoditi yang diperdagangkan di Indonesia, ini kan baru beberapa tahun. Betul sekali. Itu angka yang besar sekali loh. Kok bisa sampai segitu banyak orang menjadi investasi kripto ini? Bisa nggak ceritakan? Apa yang membuat orang tertarik dan kemudian sebanyak itu? Boleh. Jadi memang ini juga angka yang kita bisa bilang capaian yang luar biasa lah untuk industri kripto, karena industrinya sendiri baru berdiri tahun 2018. 2018 sekarang kalau pada saat kita tapping ini Maret 2024. Ya, berarti baru 6 tahun. Baru 6 tahun. Ya, masih muda banget ya. Masih, untuk industri sendiri masih muda. Itu untuk di Indonesia. Walaupun dari globalnya sendiri kripto pertama itu sudah lahir dari tahun 2008-2009. Yaitu Bitcoin waktu pertama kali muncul ya, tahun 2009. Dulu ya kurang lebih pun sekarang masih terhitung muda kalau kita bandingkan dengan instrumen finansial yang lain gitu. Tapi walaupun dalam waktu yang singkat, ini jumlah investor, jumlah tradernya ya sudah sampai ke 18,5 juta. Ini makanya saya lihat sih memang aset digital atau kripto kita bilangnya ini memiliki daya tarik yang berbeda nih Pak. Dan memiliki mekanisme yang berbeda dengan aset-aset finansial lainnya gitu. Ini berbeda dengan mungkin saya bisa bilang saham, bisa berbeda seperti reksadana ataupun obligasi ataupun aset-aset investasi lainnya. Ini benar-benar sebuah aset ataupun instrumen baru nih yang mungkin saya bilang lebih cocok ke zaman sekarang. Kenapa? Karena kita juga lihat di dalamnya itu banyak sekali minat yang masuk itu dari kalangan muda, Pak. Gitu. Kita bisa lihat dari situ karena ternyata adopsinya itu makin banyak di kalangan yang lebih muda. Mungkin karena banyak hal juga. Mereka digital savvy. Betul. Salah satunya ya. Salah satunya karena mereka digital savvy dan juga kita bisa lihat aset kripto ini memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingin aset ataupun instrumen lainnya. Gitu. Fleksibilitasnya apa? Betul. Jadi pertama dari segi jumlah kripto sendiri ya Pak ya. Jumlah kripto di dunia saat ini mungkin ada 2 juta lebih gitu. Itu artinya instrumen yang bisa dipilih ya? Itu ada 2 juta lebih. Dan itu begitu banyak solusi, begitu banyak tawaran yang diberikan oleh instrumen itu gitu. Tapi di Indonesia sendiri aja baru 531 yang sudah terdaftar di Bapepti. Gitu. Jadi nggak semua. Nah, jadi yang boleh dibeli dan yang dijual oleh investor aset kripto di Indonesia 500-an tadi. 500-an tadi, betul. Tujuannya apa? Supaya ini juga ada perlindungan ya tentang aset kripto yang banyak ini gitu ya. Tentunya pasti bakal kewalahan juga ya untuk mengetahui semua hal tentang kripto. Maka ini mulai pelan-pelan dulu dari 500 sudah bisa diperdagangkan di Indonesia gitu. Fleksibilitasnya investor tentunya bisa memiliki lebih banyak pilihan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fleksibilitas kedua, mereka bisa melakukan perdagangan kapan saja, Pak. Kapan saja. Tidak ada tutupnya. Tidak ada tutupnya.
Jadi makanya Jadi bursa kripto nggak pernah tutup. nggak pernah tuh, betul sekali. Jadi buka 24 jam dari Senin sampai Minggu, Seninnya buka lagi. Jadi udah nggak ada Tanggal merah? nggak ada downtime, nggak ada downtime. Jadi nanti Lebaran pun kita tetap buka, Pak, melayani Iya. seluruh investor kita. Menarik ya. Gitu. Lebaran itu kalau nggak salah hari Rabu, cuti Betul. bersama dari Senin, liburnya Sampai Senin depan. Sabtu sampai 2 minggu kira-kira libur Betul, itu. betul. Dan bursa kripto Itu tidak tutup. tidak tutup. Betul, kita tetap Oke. melayani. Jadi apabila ada proses untuk trading ataupun proses untuk deposit dan withdrawal, itu kita masih melayani. Oke, jadi kalau investor aset kripto misalnya THR-nya keburu habis, lebarannya masih berlangsung, dia bisa cairin Bisa, pada saat orang lain libur lebaran. bisa, Pak. Wow. Kita banyak cerita juga soal itu. Menarik nih, Menarik. menarik nih. Karena mungkin kita mau nyairin aset yang lain susah, aset kripto bisa dicairkan. Bisa kapan saja, Nah. sesuai kebutuhan. Dari 18,5 juta, saya nggak tahu ya, nyebutnya itu investor kan ya? Ya, kita biasa nyebutnya investor atau trader, Pak. Investor trader. Nah, yang menjadi apa ya? Menjadi nasabah lah gitu. Dari toko kripto, Toko kripto sendiri kita sudah ada 4 juta 4 juta yang terdaftar yang di terdaftar. toko kripto. Dan mereka aktif. Kalau aktif enggak, itu Oh. 4 juta terdaftar, yang aktif itu di bawahnya lah. Kita ada 1,5 juta yang aktif Ya, aktif ya. bertransaksi di toko kripto. Gitu dari semenjak 2018 ya, dari Hmm. semenjak toko kripto berdiri sampai sekarang. Ada nggak data harian gitu dari segitu banyak yang aktif bertransaksi di toko kripto itu, hariannya perputarannya uangnya berapa? Secara volume kita nyebutnya biasa trading volume. Trading volume Iya, ya. trading volume ini juga fluktuatif biasanya. Cuman rata-rata dalam 3 bulan belakang ini saya bisa bilang kita di sekitaran 50 juta dolar sampai 75 juta dolar per hari. Oh, gede itu. Cukup besar untuk ini Gede. karena memang lagi ada trennya ya. Trennya Hmm. sekarang kebetulan lagi bagus untuk kripto karena menjelang dengan Bitcoin halving di tahun ini. Jadi mulai banyak investor yang kembali lagi nih setelah kemarin. Sebelum kemana? Ya. Bitcoin halving. Istilah yang Oh. mungkin bagi non trader mungkin nggak begitu ngerti apa Bitcoin halving. Ini kembali ke pertama kali kripto berdiri lagi sih, Pak. Jadi Bitcoin itu merupakan kripto pertama di dunia. Gitu. Pendirinya pun sampai sekarang adalah anonimus. Tuh, kita tidak ada yang tahu siapa itu Satoshi Nakamoto. Ada yang bilang kalau dia itu alien gitu ya. Ada yang bilang dia juga manusia dari masa depan. Tapi siapapun dia, apa yang dia ciptakan di Bitcoin itu sudah merubah dunia kurang lebih dalam waktu 10 tahun ke belakang. Gitu. Nah, Bitcoin ini dia memiliki sebuah konsensus dan mekanisme yang sangat unik, Pak. Sebagai sebuah aset, dia itu sangat terbatas. Cuman ada 21 juta aja Bitcoin di seluruh dunia. Jadi itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Gitu. Berkurang, hilang mungkin karena mungkin ada orang yang lupa taruhnya di mana segala macam, tapi 21-nya tetap 21 juta. Kenapa 21 juta? Itu juga sudah dijelaskan sebenarnya kita sebutnya white paper Bitcoin ya. Itu di situ jelaskan ada 21 juta Bitcoin, ada perhitungannya masing-masing. Jadi secara matematis Bitcoin itu bisa divaluasikan dan dihitung, Pak. Tentang bagaimana proses di dalamnya dan lain-lain. Nah, salah satu proses yang terkenal adalah proses halving. Di mana tiap kurang lebih bukan 4 tahun sekali sih. Tiap 210.000 blok baru yang tercipta, Bitcoin itu akan melakukan halving. Halving itu artinya memberikan fee-nya menjadi setengah, Pak. Nah, kalau boleh saya tarik lagi nih, jadi untuk mendapatkan sebuah Bitcoin yang cuma 21 juta ini, orang itu harus melakukan proses yang namanya nambang Bitcoin, Pak. Mungkin ini terkenal juga ya, udah sering dengar ya, nambang Bitcoin. Nah, cuman nambangnya kita nggak pakai bor gitu, enggak. Karena ini terdapat di jaringan blockchain, jadi kita menambangnya itu adalah melakukan validasi atas sebuah transaksi gitu. Nah, kan Bitcoin sendiri itu terbentuk dari blockchain ya. Di dalam blockchain itu isinya adalah data-data transaksi, Pak. Gitu. Nah, penambang itu adalah validator dari transaksi tersebut. Jadi misalnya saya dengan Bapak gitu ya melakukan transaksi. Yang tahu kan cuma saya dan Bapak. Nah, kita butuh seorang validator untuk memvalidasi kalau benar-benar terjadi transaksi tersebut gitu. Cuman bedanya dengan mungkin financial system sebelumnya, kalau di financial system sebelumnya kan kita mungkin ada yang disebut dengan central bank untuk validasi perpindahan mata uang fiat gitu ya.
Sedangkan kalau di kripto atau Bitcoin, kita itu decentralized. Oke. Jadi siapapun itu bisa menjadi validatornya Bitcoin. Makanya bisa dibilang minersnya itu bisa siapa aja. Bisa siapa aja. Asalkan dia memiliki kapabilitas untuk melakukan mining Oh. tersebut gitu. Ada syaratnya juga kayak Ada sertifikasinya? ada, tapi bukan sertifikasi kayak sertifikasi ya. Tapi lebih ke dia harus memiliki beberapa Bitcoin, kemudian harus punya computing power gitu. Karena biaya untuk menambang ada juga, Pak. Yaitu adalah energi listrik gitu ya untuk biaya menambang tersebut gitu. Nah, nanti ketika dia melakukan validasi, dia sukses melakukan validasinya, dia akan mendapatkan reward berupa Bitcoin. Dan hal ini fee. Nah, fee ini yang tiap 210.000 blocks selanjutnya itu dipotong setengah. Jadi fee-nya makin berkurang. Dengan kata lain, makin susah nih dapetin Bitcoin. Gitu kan, supply-nya semakin terbatas. Tapi di satu sisi demand-nya selalu bertambah. Karena investornya bertambah, betul, dana yang berputar bertambah terus. Betul, penggunaannya pun makin banyak sekarang. Jadi mungkin di Indonesia belum ya, tapi kayak di luar negeri itu udah mulai digunakan untuk sebagai underlying-nya bonds. Ada yang gunakan ini juga sebagai mata uang alternatif gitu-gitu. Jadi memang udah banyak kegunaannya, jadi makin banyak penggunanya juga gitu, Pak. Sorry, fee-nya berkurang. Fee-nya berkurang. Itu artinya yang dibayarkan oleh si investor untuk mendapatkan menjadi berkurang atau bagaimana? Bitcoin yang didapatkan oleh penambang, Pak. Jadi tadi misalnya andaikan ya kita butuh 5.000 joule atau hertz lah untuk atau megahertz untuk dapetin 1 Bitcoin gitu. Kemudian setelah 4 tahun kemudian atau setelah 210 blocks kemudian untuk mendapatkan itu 5.000 computing power tadi itu cuma dapat setengah. Sekarang. Jadi makin susah nih Pak, dapatnya makin mahal kan. Gitu. Tiap 4 tahun sekali dia berkurang, ini udah kali keempat. Jadi harusnya dari 1 dia ke 0,5, ke 0,25, sekarang ke 0,125 nih. Gitu, 1/8 nih sekarang. Nah, untuk bahasa awamnya itu artinya harga Bitcoin juga akan lonjak. Pada periode itu atau ya sebenarnya sih tidak ada yang bisa menjamin. Cuma kalau kita kembali ke prinsip ekonomi di mana ketika supply berkurang ataupun terbatas sedangkan permintaan terus bertambah, biasanya kalau dari neraca perdagangan itu biasa harga akan meningkat, Pak, gitu. Oke, Mas, sebelum terlalu jauh, ya, betul. Ini kan banyak penonton TV asuransi yang mungkin baru belajar tentang kripto ya. Nah, apa sih bedanya atau samanya dibandingkan kalau menjadi investor yang lain, komoditas lah, apa saham atau investor reksadana dengan menjadi investor kripto? Betul. Sebenarnya sih secara proses itu kurang lebih bisa saya bilang sama lah. Karena kalau misalnya di saham ada sekuritas, di kripto kita ada crypto exchange atau bursa kripto. Fungsinya juga sama. Dua-duanya adalah untuk jual beli aset. Bedanya kalau di pasar modal kan lewat sekuritas belinya saham gitu ya. Sedangkan di kita di kripto melalui crypto exchange belinya aset digital atau kripto. Gitu. Prosesnya juga sama. Mereka harus si bursa kripto ini harus terregistrasi, harus punya lisensi di market tersebut. Jadi misalnya di Indonesia kita keregulasi di Bapepti, maka exchange seperti toko kripto kita harus memiliki lisensi dari Bapepti sebelum kita beroperasi. Nah, toko kripto adalah salah satu exchange kripto itu. Betul, toko kripto adalah salah satu. Udah ada berapa ya yang terregister di Bapepti? Terakhir data yang kita terima itu sekitar ada 32-33 exchange kripto. Belum banyak ya sebenarnya. Sebenarnya cukup banyak itu sebenarnya. Bahkan negara seperti Thailand aja itu baru belasan exchange kriptonya. Indonesia termasuk banyak sebenarnya ada 33. Saya khawatir negara kita itu memang senang yang banyak-banyak itu. Bank kita itu bank konvensional ya, bank umum ya. Betul. Itu sempat sampai 100 lebih, sekarang mungkin 90-an. Kalau bicara BPR ya itu berapa gitu. Betul. Kemudian kalau kita bicara kebetulan TV asuransi ya, perusahaan asuransi kita tuh banyak banget. Betul. Nah, jangan-jangan memang kita suka yang banyak-banyak itu. Berarti kan tapi kalau dibandingkan dengan Thailand, nilai jumlah investor sama nilai transaksinya jauh. Kita secara jumlah investor jauh sekali di bawah mereka. Indonesia tuh bahkan berdasarkan report global ya, kita itu nomor 5 negara dengan adopsi kripto terbesar. Gitu. Jadi dari 1 sampai 180 sekian negara itu kita nomor 5. Nomor 5. Tingkat adopsi kripto. Thailand itu nomor 10. Jadi memang dari Asia Tenggara sendiri kita lihat trennya sudah mulai tinggi. Indonesia bisa dibilang memimpin lah dalam segi adopsi kripto. Jadi oke lah, jumlah
jumlah kita 30, mereka masih belasan, skala dalam tanda petik ya, Betul. skala bisnis kita jauh lebih gede gitu ya. Betul. Oke Mas, ini kalau ada penonton kita yang pengen menjadi investor gitu, tahap-tahapnya apa? Oh iya, tadi kita harusnya melanjutkan ya Pak. Saya lupa. Jadi memang tadi kita ada bursa, jadi seperti kayak toko kripto gitu ya. Semua investor ataupun masyarakat Indonesia bisa mendaftar di bursa tersebut atau di toko kripto tadi. Ketika melakukan pendaftaran, dia juga harus melakukan proses KYC. Jadi kita juga udah memiliki sistem dan mekanisme di mana sudah terregulasi dengan baik nih Pak. Jadi memang dari Bapepti sendiri mengharuskan adanya KYC atau Know Your Customer. Jadi memang harus ada data-data yang disubmit oleh customernya gitu untuk menghindari yang tidak-tidak lah bisa dibilang gitu ya. Pencucian uang, terorisme dan segala macam itu yang benar sekali. Itu yang jadi kita menjaga juga sama-sama industri, menjaga juga aset investasi dari investor kita gitu. Nah, ketika dia sudah punya akun, nanti dia bisa nih Pak melakukan deposit gitu. Deposit dana, betul, ya? Betul atau top up atau apapun bahasanya ya. Ini sama kalau di pasar modal kita punya RDN ataupun seperti aset instrumen lainnya punya RDN dan segala macam. Di kripto ada yang namanya wallet. Wallet ya, wallet kripto. Betul, wallet kripto itu untuk menampung si dana rupiah untuk masuk ke dalam exchange tersebut. Jadi gitu. Sebagai investor dia harus naruh dana dalam jumlah tertentu. Ada batas minimal nggak? Batas minimal kita nggak ada minimal top up sih Pak, nggak ada. Kalau berapapun kita terima. Nggak, maksudnya gini, kalau investor pasar modal, investor retail kan misalnya oke, untuk bisa transaksi minimal harus deposit 10 juta misalnya. Oh gitu. Ini enggak ya? Kita nggak ada. Kita deposit berapa aja, tapi memang dari sistem kita minimum trading itu minimal Rp20.000 saja. Gitu. Jadi sangat kecil sih Pak. Gitu. Kenapa Rp20.000? Karena kita kan juga harus menjaga likuiditas ya dari marketnya kita. Makanya Rp20.000. Nah, sudah terdaftar, sudah terverifikasi, sudah punya wallet akun tadi, yang wallet kripto. Apa langkah berikutnya? Selanjutnya tinggal pilih kripto apa saja yang ingin dibeli gitu kan. Nah, sudah menjadi real investor. Betul, udah jadi karena real investor. Sudah mulai berinvestasi. Betul. Kalau misalnya pun belum tahu nih tentang apa aja yang mau dibeli, nah di toko kripto kita punya Pak di bagian depan aplikasi ada akademi. Jadi bisa belajar dulu nih, betul tentang apa aja sih pilihan aset kripto dan segala macam. Bedanya apa sih antara satu aset kripto dan aset kripto lainnya? Kita juga ada news di situ. Jadi ada berita-berita terbaru juga untuk melihat bisa ngikutin tren terbaru nih kripto mana aja sih yang lagi hot ya sekarang ya, atau lagi on the rise gitu kan. Jadi dia bisa dalam tanda petik kalau pengen aman ikutilah rekomendasi itu aja gitu ya. Dalam tanda petik ya, karena rekomendasi kan tetap ada faktor risiko ya. Tapi sebenarnya kalau di kripto Pak, kita selalu mengutamakan yang namanya riset sendiri. Jadi kita sebutnya do your own research kan. Gitu. Jadi walaupun kita kasih materi dan segala macam, kembali yang mencet tombol beli dan mencet tombol jual adalah investor sendiri gitu kan. Jadi investornya sendiri pun harus memahami sebelum dia membeli aset kripto tersebut. Tapi artinya gini, namanya investasi ada risiko naik turunnya. Betul. Jadi ketika keputusan itu salah diambil, bisa jadi pada saat itu dia merugi atau dia untung. Unsur itu tetap ada ya. Ini edukasi ini disampaikan juga dari awal kepada para calon investor ketika mereka bergabung. Ya, kita selalu menginfokan sih Pak. Jadi memang sudah kita infokan dari awal kalau untuk kripto ini merupakan salah satu aset berisiko tinggi. Jadi memang diperlukan riset sebelumnya. Sebelum melakukan investasi. Terus kita juga sediakan tadi akademi, kita juga menyediakan platform-platform edukasi di tempat lainnya, termasuk kita sering sekali melakukan kampus visit Pak. Kampus visit ataupun community visit gitu ya di kota-kota di seluruh Indonesia. Tahun lalu itu kita mengunjungi hampir 27 kota dan lebih dari 22.000 orang yang sudah kita edukasi. Nah tahun ini kita pengen lebih lagi nih Pak. Semakin banyak yang kita edukasi, baik secara offline maupun online. Kalau online kita rutin, tiap minggu kita selalu ada edukasi. Tiap Senin itu kita ada yang namanya trading bareng, itu untuk mengedukasi soal trading. Kemudian kita juga ada AMA atau Ask Me Anything untuk tiap minggunya bertanya tentang project-project yang ada di ataupun aset-aset digital yang ada di toko kripto. Nah, setelah trading kan kemudian cuan nih. Ya. Nah, bagaimana cuan itu bisa diperoleh oleh para investor ini? Jadi ketika cuan itu tentunya ketika investor ataupun trader tadi menjual di harga yang lebih tinggi dibanding harga dia beli. Gitu. Jadi misalnya saya pilih satu instrumen aset kripto, kemudian saya beli misalnya dengan harga
Rp1.000 X, misalnya, Rp1.000. misalnya. Nah, pada saat saya melihat pergerakan harga, saya jual di 1.100, itulah. Itulah, betul. Selisih Rp100-nya itu adalah merupakan keuntungan. Gitu. Kurang lebih sama sih, Pak. Jadi memang makanya komoditas kan bentuknya. Jadi seperti jual beli. Dari sekitar 500 tadi, itu liquid semua? Hampir semua. Kalau di toko kripto kita usahakan semua itu liquid. Nah, gitu. Di toko kripto ada berapa? Dari 500 tadi tidak semua? Kita baru ada 400-an, Pak. 400-an? Iya, jadi nggak semuanya juga ada. Kita memang ada seleksi juga sih dari internal kita untuk memilih kripto-kripto mana saja yang layak jual ya. Gitu. Jadi nggak semuanya juga. Gitu. Nah, oke nih. Saya tadi sudah cuan tapi kan masih di atas kertas. Betul. Nah, kalau saya mau withdraw duit saya, mekanismenya kayak apa? Withdraw juga cukup simpel, Pak. Kita bisa withdraw ke semua bank di Indonesia. Jadi kalau misalnya mau withdraw, teman-teman di investor kita tinggal pencet withdraw aja, kemudian pilih amount withdraw-nya dan pilih banknya kemana aja. Oh, segampang itu? Iya, segampang itu, Pak. Jadi asalkan banknya memang banknya dia ya. Jadi nama akunnya harus sama dengan nama akun di toko kripto. Gitu, nggak boleh misalnya saya tarik withdraw gitu ya ke rekening ibu saya, itu nggak boleh. Jadi harus sama-sama rekening punya saya. Dan sama seperti trading yang 7 kali 24 jam, ini juga? Betul, ini juga 24 jam. Jadi kapanpun mau di withdraw itu bisa. Jadi misalnya jam 2 malam gitu ya, Pak, lapar gitu ya. Mau makan tapi nggak pegang uang gitu kan. Mau tarik aset kriptonya langsung jual bisa juga. Gitu. Jadi jual saat itu, dana masuk ke dalam rekening tadi, wallet tadi, langsung withdraw. Betul. Bisa. Itu uniknya kripto. Karena kripto memiliki real time settlement, Pak. Jadi kita nggak ngomong berapa lama lagi. Teman-teman sahabat TV Asuransi, kalau mau withdraw, ya, tapi masa Anda investasi terus kemudian mikirnya kapan saya bisa withdraw gitu kan? Kan investasi ya, tapi kalau Anda butuh bisa kapan aja. Kapan aja bisa. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran. Benar. Nah, tadi total ada sekitar 2 juta lebih di seluruh dunia. Di seluruh dunia ya. Kemudian yang masuk Indonesia yang terregister baru sekitar 500-an. Yang dari Indonesia masih banyak nggak sih? Maksudnya kripto aset di Indonesia. Aset Indonesia. Nah, sebenarnya sudah mulai bangkit lagi nih, Pak. Dengan industrinya sendiri perlahan mulai kembali ya ke masa-masa kemarin waktu halving juga. Nah, sekarang kita melihat dalam 3 atau 6 bulan terakhir sudah mulai ada aktif lagi nih investor-investor kriptonya. Kita lihat juga project-project ataupun perusahaan-perusahaan kripto di Indonesia ini mulai aktif lagi nih gitu. Nah, dan kita juga di toko kripto sedang ada program sih, Pak, kita nyebutnya Exchange Indonesia, di mana kita itu ingin bersama-sama meningkatkan industri kripto di seluruh Indonesia. Berarti nggak cuma ngomongin bursa sebagai tempat jual beli, tapi juga project-project kripto sendiri gitu. Dan baru-baru ini kita juga melakukan listing ya, Pak ya, untuk project lokal. Itu ada nama projectnya itu Creo Engine. Itu project lokal asli Indonesia. Mereka berfokus pada game finance, Pak. Jadi mereka menyediakan platform game untuk di Web3 ataupun di platform blockchain untuk ya investor-investor di Web3 gitu. Nah, itu mereka kemarin udah listing di toko kripto per Januari kemarin. Nah, kita juga ke depannya ingin terus melakukan ini. Jadi kita juga ingin kerjasama sama project-project lokal yang tentunya kredibel, Pak. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan juga gitu ya. Asal buat kripto tapi misalnya nggak ada langkah ke depannya seperti apa, tidak jelas dan lain-lain, itu kita nggak mau juga. Individu bisa? Individu bisa, tapi sulit sekali. Kalau beberapa tahun lalu beberapa pesohor kan mengeluarkan produk ya. Betul. Tapi waktu itu belum diatur waktu itu atau gimana itu? Sebenarnya waktu itu sudah ada. Waktu 2018 itu sudah ada regulasinya sebenarnya. Cuma mungkin pemahaman masyarakat tidak sedalam sekarang. Sekarang mungkin saya bisa bilang masyarakat lebih pintar lah. Jadi kalau misalnya mereka mengeluarkan hal yang sama saat ini, nggak laku juga ya? Belum tentu laku, betul. Karena sekarang udah bisa lihat di kripto kan juga ada fundamentalnya nih, Pak. Seperti yang ngelihat utility atau kegunaan dari tokennya itu seperti apa gitu. Kalau tokennya cuma dikeluarkan cuma untuk ajang hura-hura aja gitu ya investor pasti juga tidak akan pede ya untuk invest gitu ya. Sedangkan tapi apabila ada tujuan di belakangnya, ada project yang jelas dan segala macam, mungkin investor bakal lebih confident untuk invest ke sana. Tapi masalahnya kan kalau namanya influencer ya, apapun latar belakangnya, apakah dia selebritis, artis atau influencer yang lain, ketika dia bisa mempengaruhi followernya jutaan orang, ini kan masalah nih. Benar. Tapi apakah benar investor kita mayoritas ya sudah cukup educate?
Sekarang sih menurut saya dibandingkan dengan 4 tahun lalu udah sangat jauh lebih baik, Pak. Di situ 4 tahun lalu itu ketika banyak yang tanda petik tertipu itu saat Bitcoin halving terakhir. oke. Jadi Bitcoin halving tuh kebetulan tiap 4 tahun sekali nih, Tiap Pak. 4 tahun. Walaupun nggak direncanain 4 tahun sekali sih. Dia kan direncanain tiap 210 blok. Iya, tapi cuman kebetulan yang rata-rata tercapainya 4 4 tahun. tahun, betul. Oke. Nah, pada 4 tahun lalu, tepatnya di 2020 dengan dibandingkan dengan 2024 sudah jauh lebih mature sih, Sudah Pak. lebih mature, Gitu. ya. Terus juga platform belajarnya juga lebih banyak. Dan toko kripto juga selama 4 tahun terakhir kita push banget, kita fokus sekali dengan yang namanya edukasi, Pak. Itu merupakan pilar utama kita lah untuk ke masyarakat juga. Jadi kita nggak ingin juga kan masa masyarakat masuk kemudian rugi gitu kan, kita nggak pengen dong. Kita pengennya tentunya masyarakat masuk kemudian bisa menerima keuntungan, bisa menghasilkan sesuatu lah dari investasinya mereka gitu. Makanya edukasi itu sangat penting sekali dan kita terus mengenjot ya di toko kripto itu terus mengenjot yang namanya edukasi ke seluruh masyarakat. Nah, pertanyaan terakhir nih, aman nggak sih? Oke, ini menarik sih, Pak. Ada 2 persepsi. Aman dalam artian asetnya tidak bisa turun, atau aman dalam artian asetnya tidak bisa hilang. Gitu kan. Karena dari penipu-penipu. Betul. Karena kalau asetnya naik atau turun, itu memang tergantung valuasi di market. Gitu. Bisa naik, bisa turun, tergantung harga atau permintaan, penawaran pada saat itu. Tuh. Tapi apakah asetnya hilang atau enggak? Kalau misalnya kita melakukan transaksinya di dalam bursa kripto atau crypto exchange yang sudah berlisensi, harusnya aman. Harusnya aman. Kenapa? Karena di kita sendiri ada pengawasan yang ketat, Pak, dari Bapepti, dari PPATK, dan dari regulator lainnya ya, untuk bagaimana sih proses pengawasan dari transaksi kripto itu benar-benar pengawasannya bisa dibilang sudah mature sebenarnya sekarang. Sudah tidak seperti dulu ya, sekarang udah banyak lah, kita udah macam-macam di dalamnya gitu ya. Kemudian kita juga diwajibkan nih, Pak, untuk melakukan transparansi gitu. Kalau di toko kripto sendiri kita ada yang namanya proof of reserve. Proof of reserve. Ya, itu di mana ada bukti bahwa kepemilikan aset nasabah itu benar-benar tersedia di toko kripto. Jadi toko kripto nggak boleh nih gunakan dana nasabah untuk ambil posisi misalnya gitu, nggak boleh, Pak. Gitu. Itu yang kita lakukan juga. Jadi kita memisahkan dana operasional perusahaan dengan dana kelolaan nasabah. Gitu. Makanya kita pisahin. Jadi kalaupun ada apa-apa, misalnya nih, Pak, toko kripto tiba-tiba terjadi sesuatu lah, nasabah kan selalu bisa withdraw asetnya dari kita. Oke, terima kasih Mas Iqbal penjelasannya. Memang tidak akan bisa memuaskan rasa keingintahuan saya dan sahabat TV Asuransi. Tapi ini kan baru pembukaan nih. Betul. Jadi kita berharap nanti yang lebih advance akan kita lakukan di podcast selanjutnya. Jadi sahabat TV Asuransi, ada beberapa hal yang bisa saya garis bawahi dari ngobrolan tadi. Satu, ini aman. Jadi sudah terregulasi dengan baik dan nanti akan pindah ke OJK ya. Betul. Regulasinya akan pindah pengawasnya akan pindah ke OJK, regulasinya nanti akan di bawah OJK sehingga sama seperti industri jasa keuangan yang lainnya. Benar. Yang kedua, KYC-nya sama seperti industri jasa keuangan. Jadi aman dari sisi penyelenggaraan, aman dari sisi dana yang beredar, kemudian gampang. Tadi istilahnya ya, daftar, buka rekening atau wallet kripto, Anda udah jadi investor, tinggal transaksi, withdrawal kapanpun bisa. Dan transaksinya tadi, transaksi 7 kali 24 jam, tidak mengenal tanggal merah, tidak mengenal cuti bersama, withdrawal pun sama. Jadi silakan kalau Anda tertarik punya dana dan merasa risk profile Anda cocok, jadilah investor aset kripto. Dan dari sekitar 30-an exchange kripto atau trader, salah satu adalah toko kripto. Saya nggak mengarahkan, tapi silakan Anda pilih yang mana saja preferensi Anda, tapi yang jelas bahwa kalau kita bicara 2008 pertama kali Bitcoin muncul sampai sekarang, perkembangannya luar biasa. Di Indonesia saja angka transaksinya 149 triliun 2023, itu ternyata nggak sampai setengahnya 2022. 2022 itu 300 triliun, kita nggak tahu. Tahun 2024 ini ketika ada halving, mungkin nilainya akan lebih besar lagi. Dan jika Anda investor yang ambisius, jangan sampai ketinggalan. Mas Iqbal, sekali lagi terima kasih ngobrolnya, sehat selalu dan sukses untuk toko kripto dalam mengedukasi
maupun dalam membantu investor untuk menjalani aktivitas ini. Tentu ya, Pak. Baik, terima kasih juga. Sampai di sini obrolan saya dengan Mas Iqbal dari Toko Kripto dalam podcast kita dengan tema bagaimana investor aset kripto meraih cuan. Jangan sampai Anda nggak dapat cuan. Mas Iqbal, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dan kita akhiri sampai di sini. Sampai bertemu lagi dalam tema-tema podcast TV Asuransi yang juga tidak kalah menariknya. Sekian dan terima kasih.